Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Bisa dibuka buku pendampingnya halaman 34. Yang pertama, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Jadi, suatu fungsi Y sama dengan fx dapat berupa fungsi naik jika f aksen x turunannya ya lebih dari 0, lalu fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0, dan nilai stasioner jika f aksennya sama dengan 0. Nah, nilai stasioner sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama, titik balik maksimum. Nah, titik stasioner atau nilai stasioner yang pertama adalah titik balik maksimum. Gimana dikatakan titik balik maksimum? Jadi nanti ketika turunannya f aksen x positif, dia menjadi f aksen x bertanda negatif, atau f double aksen x kurang dari 0, atau turunan kedua dari fx kurang dari 0. Sedangkan titik balik minimum itu kebalikannya. F aksen X berganti tanda dari negatif menjadi positif, atau turunan keduanya lebih dari 0. Lalu selanjutnya titik belok horizontal. Dikatakan seperti itu ketika F aksen X tidak berganti tanda atau turunan keduanya sama dengan 0. Kita lihat seperti apa. Tentukan di mana fungsi ini naik, turun, dan titik stasioner beserta jenisnya. Oke, fx-nya x kuadrat min x min 6. Turunan dari fx ya, 2x min 1, benar ya? Oke, lalu fungsi naik itu di sini seperti yang tadi, f aksen x lebih dari 0. Ya sudah, tinggal masukkan aja f aksen x, pindah ruas ketemu x-nya lebih dari setengah. Lalu fungsi turun. Nah, fungsi turun ketika f aksen x kurang dari 0, sama dihitung biasa x kurang dari setengah. Oke, lalu yang ketiga, nilai stasioner. Nilai stasioner f aksen x sama dengan 0, sama dicari, x-nya ketemu setengah. Ya, kalau sudah ketemu x-nya setengah, lah fx saya tulis lagi. Nah, x-nya kita ganti setengah, f setengah. Masukkan ketemunya berapa? Ketemunya min 25/4. Nah, jadi titik stasionernya adalah x, y setengah, min 25/4. Ini titik stasionernya. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut ke jenis titik stasioner. Nah, di sini saya mencari turunan pertama dan turunan kedua. Kapan kita menggunakan turunan kedua atau berganti tanda? Jadi ketika fungsinya fungsi kuadrat, kita menggunakan turunan kedua saja. Tapi nanti ketika turunannya lebih pangkatnya fx-nya lebih dari 2, kalian gunakan berganti tanda. Nanti kita lihat contoh yang kedua. Oke, jadi ini saya cari fx, f aksen x, diturunkan lagi, turunannya 2x min 1, 2. Bisa dipahami ya? Oke, setelah itu, nah 2 kan lebih dari 0 ya. Nah, jadi f aksen x lebih dari 0. Kalau f aksen x lebih dari 0 tadi gimana? Merupakan titik balik minimum. Nah, jadi titik setengah, min 25/4 adalah titik balik minimum. Oke, saya lanjutkan ke contoh kedua. Nah, seperti inilah. Ini kan pangkatnya besar, pangkat 4 ya, terbesarnya. Jadi nanti kita tidak menggunakan turunan kedua, tapi kita menggunakan berganti tanda. Seperti apa? Kita lihat. Ya, yang pertama. Nah, ini tadi pertanyaannya cuma menentukan titik stasioner dan jenisnya aja ya. Oke. Jadi fx sama dengan 4x pangkat 3 min x pangkat 4, turunan pertamanya 12x min 4x pangkat 3, dan turunan keduanya 24x min 12x. Oke, nilai stasionernya f aksen x sama dengan 0. Nah, ini masukkan aja. Nah, lalu ini difaktorkan biasa. Ini saya bagi 4 ya, saya sederhanakan, saya bagi 4, lalu saya keluarkan x kuadrat karena sama-sama punya x kuadrat, ketemu ini. Nah, jadi x-nya 0, dan x3. Kita cari y-nya dulu. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min x
pangkat 4. Untuk X 0 ketemu Y-nya juga 0, jadi 0,0. Titik stasioner yang pertama. Titik stasioner yang kedua, X-nya 3 ya. Masukin lagi ke sini ketemu 27. Jadi titik stasionernya adalah 0 dan 3,27. Sekarang kita nyari jenisnya. Nah, nilai stasionernya ini. Lalu kita cari jenisnya. Oke. Jadi nilai stasioner 0,0. Nah, lihatnya di ini, X ini 0 ya. Di kiri 0 ada berapa? Di kiri 0 adalah angka min 1, di kanan 0 ada 1. Benar ya? Sebelum 0 dan setelah 0. Oke, saya tulis dulu efeknya ini. Lalu saya masukkan F min 1 dari yang di kiri. Ketemu 16. 16 positif ya? Oke, benar positif. Lalu cari di kanan 0, di kanan 0 1. Saya masukkan F aksen 1, ketemunya 8. Ini positif, ini juga positif. Artinya apa? Nah, dia tidak berganti tanda ya. F aksen X positif, lalu sebelah kanannya juga positif, maka titik 0,0 merupakan titik belok. Bisa dipahami ya? Lalu selanjutnya 3,27. Di kiri 3 ada 2, di kanan 3 ada 4. Nah, ini F aksen X, masukkan F aksen 2, ketemunya 15. F aksen 4, ketemunya min 4. Nah, di sini berganti tanda dari positif menjadi negatif. Berarti 3,27 merupakan apa? Titik. Nah, balik maksimum karena berganti tanda dari positif menjadi negatif. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, yang ini jadi titik F 4X pangkat 3 min X pangkat 4 mempunyai titik stasioner 0,0 yang merupakan titik belok dan 3,27 yang merupakan titik balik maksimum. Oke, lanjut. Nah ini lebih mudah dari yang tadi. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai stasioner F dalam ujung-ujung interval itu, atau dari nilai F pada ujung-ujung interval ya. Ini pakainya nilai stasioner juga, jadi pakai turunan pertamanya sama dengan 0 F aksen X ya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari ini. Efeknya ini yang berada pada interval antara min 1 sampai 5. Oke, Fx-nya ini turunan pertamanya adalah turunan ini 2x ya. Oke. 2x. Nilai stasioner turunannya sama dengan 0, X-nya ketemu 0. Oke, saya tanya dulu. X0 ini berada di antara interval ini enggak? 0 ada di sini enggak? Ada ya? Oke, jadi 0 dia ada di interval min 1 sampai 5. Jadi 0 bisa kita gunakan. Nah, dari sini saya tulis Fx-nya, lalu saya masukkan F0 ke Fx ini ya. 0 dari mana? Dari tadi ya, karena dia berada pada interval. Kalau tidak berada pada interval, tidak usah kita masukkan ke Fx. Lah, ini lalu ada F-1 dan F-5. Ini dari mana toh? Ini dari intervalnya tadi ya. Nah, dari intervalnya ini tadi juga dimasukkan ke Fx ini. Oke. Ketemu ini. Nah, sekarang kita lihat minimum. Yang minimum yang mana sih? Oh, yang min 9. Yang maksimum yang 16. Jadi nilai minimumnya adalah min 9 dan maksimumnya adalah 16. Udah ya? Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari saya, ini latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.